Assalamualaikum Sobat Beriman semuanya. Berdasarkan beberapa keterangan hadis, Al-Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan gelar atau sebutan untuk manusia yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan petunjuk itu, ia memimpin di muka bumi ini dengan adil, di mana sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Kezaliman dan ketidakadilan itu dilakukan bukan karena makhluk yang pernah menjadi tokoh utama di muka bumi ini enggak dilengkapi dengan akal, tapi justru karena mereka memiliki akal kecerdasan seperti halnya para malaikat. Tapi kalau para malaikat seperti halnya robot yang gak punya pilihan dalam menentukan hidupnya, sedangkan bangsa jin diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Jadi setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah kemudian menciptakan staf-stafnya, yakni para malaikat yang bertugas mengoperasikan sistem yang mengendalikan alam semesta ini. Sedangkan di bumi, Allah menciptakan sekumpulan hewan-hewan yang berkelompok yang sifatnya berlawanan dengan bangsa malaikat, yakni makhluk yang gak dilengkapi akal, tapi diberi kebebasan untuk memilih segala apa yang disukainya tanpa konsekuensi. Sedangkan di antara keduanya, Allah menciptakan bangsa jin yang dilengkapi dengan akal, serta diberi kebebasan untuk memilih jalan baik atau buruk dengan segala konsekuensinya. Tapi karena pada saat itu bangsa jin tidak dilengkapi petunjuk dari Allah berupa suhuf atau kitab suci, bagaimana cara menjalani kehidupan di muka bumi ini, sehingga barometer kebenaran mereka dalam menentukan perbuatan baik atau buruk cuma mengandalkan akalnya saja. Setiap keputusan yang mereka ambil hanya menggunakan perkiraan saja, sehingga bumi seperti diselimuti malam yang sangat gelap, kezaliman merajalela di mana-mana, yang kuat menindas yang lemah, dan perselisihan pun terjadi di mana-mana. Patokan kebenaran yang berdasarkan akal membuat bangsa jin terpecah menjadi 70 golongan, di mana setiap golongan mengklaim sebagai kelompok yang paling benar dalam cara beribadah kepada Allah. Tapi di tengah-tengah perselisihan dan kejaliman serta penindasan yang dilakukan oleh sekelompok kecil dari golongan jin yang lebih kuat, mereka masih menyimpan harapan akan berubahnya keadaan tersebut. Karena tersiar kabar bahwa suatu saat nanti Allah akan mengutus Al-Mahdi yang akan memimpin bumi ini dengan penuh keadilan. Itulah sebabnya dengan penuh harap mereka menunggu diutusnya Al-Mahdi di atas muka bumi ini. Sedangkan para malaikat merespon pesimis rencana Allah tersebut. Mereka khawatir perilaku keturunan Adam akan lebih buruk dari para seniornya, yakni bangsa jin. Tapi ketika Allah memperlihatkan sosok Adam di hadapan mereka dan menanyakan sesuatu kepada mereka, tapi gak ada satupun para malaikat yang mampu menjawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua ini jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Kira-kira benda apakah yang ditanyakan itu? Kalau pertanyaan tersebut adalah nama benda-benda yang berada di bumi ini, tapi kenapa nggak ada satupun yang mampu menjawabnya? Karena seharusnya para malaikat sudah pada tahu nama-nama benda di muka bumi ini. Karena selain mereka yang ditugasi mengoperasi di sistem komputer besar alam semesta ini, juga mereka udah sering ngedengar nama-nama benda di bumi ini disebut dalam percakapan sesama bangsa jin. Sebab bangsa jin tentunya sudah tahu nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Karena kalau mereka belum pada tahu, gimana cara mereka bisa berkomunikasi terhadap sesamanya? Karena semua bahasa yang dimiliki oleh setiap bangsa terbentuk dari pengetahuan mereka atas nama benda-benda yang ada di muka bumi ini. Seperti misalnya kalimat perintah yang berbunyi, tolong ambilkan saya seember air dari sungai yang berada di kaki gunung itu. Kalau bangsa jin gak tahu nama air, sungai, gunung, dan ember, bagaimana mungkin kalimat perintah tersebut bisa diucapkan? Jadi kalau semua nama-nama benda di muka bumi ini sudah diberi nama di awal bangsa jin diciptakan, lalu benda apakah yang bersama Adam yang para malaikat gak ada yang tahu nama benda tersebut ketika awal Adam diperlihatkan di hadapan mereka? Tentunya benda tersebut adalah benda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan benda yang belum diciptakan Allah sebelum Adam diperlihatkan kepada mereka tentu saja pakaian. Karena gak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah sebelum Adam yang menggunakan pakaian. Para malaikat gak pakai baju, bangsa jin juga gak pakai baju, begitu juga dengan binatang juga gak pakai baju. Jadi ketika Adam muncul mengenakan pakaian yang melekati tubuhnya, para malaikat gak pada tahu benda apakah yang dipakai sama Adam itu. Artinya, pakaian yang dikenakan Adam benar-benar seperti pakaian yang kita kenakan selama ini. Bukan pakaian yang cuma asal jadi yang terbuat dari kulit hewan seperti gambaran manusia-manusia purba, atau cuma daun-daun yang menutupi auratnya saja. Sedangkan usia Adam ketika diperlihatkan kepada mereka tentunya dalam usia remaja, bukan sewaktu balita atau anak-anak usia SD atau SMP. Karena berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 59, ayat tersebut menjelaskan kalau penciptaan Nabi Isa sama halnya seperti penciptaan Adam.
Jadi kalau Nabi Isa mengalami proses dari bayi kemudian anak-anak lalu menjadi dewasa, begitu pula seharusnya Adam juga melalui proses seperti manusia pada umumnya, yakni mengalami proses dari bayi dulu, setelah itu baru menjadi dewasa. Kecuali proses dilahirkan dari rahim seorang ibu yang Nabi Adam nggak pernah mengalaminya. Tapi kalau Adam diperlihatkan kepada mereka ketika usia dewasa, lalu dimanakah Adam ketika masih bayi dan anak-anak? Siapakah yang mengasuh Adam sewaktu masih balita? Karena yang mengasuh Adam tentunya manusia juga. Sebab kalau Adam diasuh oleh hewan, tentunya perilakunya akan menjadi seperti hewan. Dan itu gak mungkin. Tapi di zaman itu gak ada lagi manusia selain Adam. Homo neanderthal yang disebut sebagai manusia sebelum Adam hanyalah karangan para ilmuwan saja yang gak ada keterangannya dalam Al-Quran. Maka buat dugaan Adam adalah manusia yang berasal dari masa depan, dari masa bumi menjelang kiamat, ketika Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja, tanpa mereka tahu artinya, seperti halnya huruf-huruf yang tertulis di prasasti-prasasti yang gak bisa kita mengerti kecuali cuma dugaan doang. Kemungkinan di zaman itulah Adam dibesarkan, dirawat oleh seorang manusia, diajarin bahasa manusia, berperilaku seperti manusia, seperti cara makan, minum, berjalan, dan berpakaian. Kemudian setelah ia beranjak dewasa, setelah ia mulai mencari tahu siapa Tuhan penciptanya, barulah Adam dihijrahkan ke zaman bumi sebelum adanya manusia, yakni untuk menjadi Al-Mahdi yang menggantikan pemimpinan jin yang pada saat itu selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi yang membuat para malaikat mengerti kalau Adam berbeda dengan bangsa jin bukan karena benda-benda yang namanya nggak diketahui oleh para malaikat yang berasal dari masa depan itu, karena benda-benda tersebut juga merupakan produk yang berasal dari akal. Artinya, malaikat sujud mengakui Adam sebagai khalifah pengganti di muka bumi bukan karena Adam memiliki akal, karena bangsa jin juga memiliki akal. Tapi yang membuat para malaikat sujud karena produk-produk yang dihasilkan dari akal itu, yakni sains teknologi yang cara kerjanya mirip dengan sistem yang menggerakkan alam semesta ini, berasal dari petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan kehidupan bangsa jin sebelum Adam diutus adalah bangsa jin menjalani kehidupan tanpa menggunakan petunjuk dari Allah, tapi berdasarkan akalnya saja, sehingga terjadi kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan penggantinya, yakni Adam, menjalani kehidupan di muka bumi dengan mengikuti petunjuk yang diberikan Allah yang terdapat dalam suhuf-suhuf atau kitab-kitab suci yang sekarang sudah dilebur menjadi satu, yakni Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.